Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini pengawas tangguh Kabupaten Batanghari, Ibu Lena Yespita SPD, akan melakukan observasi gabungan untuk menilai kinerja kepala sekolah di PMM bertempat di SD 34/1 Teratai. Yuk kita simak apa-apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam mempresentasikan RHK yang dipilih sebagai kinerja. Yuk kita saksikan. Let's go. Nah, untuk mencapai tujuan visi misi itu ada 4 pilar PLC yang sering dikenal dengan Professional Learning Community. Jadi yang pertama itu visi bersama. Mengapa kita ada? Nah, itu adalah rumusan untuk membuat visi misi. Kemudian yang kedua, misi bersama. Kita berharap mau menjadi apa? Selanjutnya nilai bersama. Komitmen apa yang akan kita buat dan kita sepakati bersama. Itu berdasarkan kesepakatan kita bersama. Jadi kalau kita membuat sesuatu, baik itu peraturan, rencana kerja, itu berdasarkan kesepakatan bersama. Dan siswa-siswa yang mau mendapatkan jam tambahan yang kurang bisa membaca, itu nanti ada gurunya yang mengajarkan di penambahan jam setelah pulang sekolah. Itu biasanya kan kelas rendah ya Bapak Ibu ya. Nah, itu klinik literasi, jadi mau bantu peserta didik yang kurang dalam belajar literasinya. Masukan dari Bapak Ibu terkait program dan kinerja yang sudah saya lakukan di sekolah saya dari mulai pengangkatan saya di 29 Agustus 2022 sampai pada hari ini. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya yang saya cintai, alhamdulillah kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembel kita di SD 155 dari 1 Sungai Bulu ini. Mohon maaf nih, mungkin yang saya sampaikan nanti tidak memuaskan untuk pengawas. Namun saya berusaha untuk menampilkan tugas-tugas yang telah Ibu Pengawas berikan kepada saya, yaitu hari ini saya sampaikan laporan pelaksanaan komunitas belajar SD Negeri 155 Sungai Bulu untuk meningkatkan kualitas kinerja guru sebagai upaya dan pengembangan peningkatan kualitas kinerja guru. Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab guru saat menjalankan proses pembelajaran yang baik dan terciptanya guru kualitas, guru yang maksimal. Jadi dengan emas bagi berlanjutan masa yang akan datang. Nah, dengan adanya pembel ini berharap kinerja baik kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru dapat menghasilkan kualitas yang baik. Program kelompok belajar SDN 155 dari 1 Sungai Bulu, Ibu Ami yang sedepan saya dong. Nah, ini sedikit saja kami ambil kemarin. Kemudian ini kelas 6 yang di depan saya Pak Wahyudi. Nah, ini Pak Wahyudi terintegrasi dengan inilah yang dapat saya berikan. Nah, mohon maaf mungkin dalam pengetahuan saya ini banyak kekurangan, namun saya berharap kedepannya saya akan lebih banyak belajar lagi, baik dengan Ibu Pengawas maupun dengan rekan-rekan semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita langsung observasinya itu berhadapan dengan guru. Dari hasil sebagai kepala sekolah baru, saya harus mengetahui bagaimana kualitas guru-guru kami, terutama menyikapi masalah literasi dan literasi.
Karena apa? Dibilang SD 13 dulu adalah IT center, itu mengalami banyak maju dan mundurnya, maka saya ingin melihat SDM daripada awal-awal. Hasil nilai siswa terutama berkenaan dengan kemampuan literasi dan numerasi kelas 1 sampai 5. Kenapa kita ambil kelas 1 sampai kelas 5? Karena kelas 6 sudah habis masanya. Intinya saya ingin melihat bagaimana guru memaksimalkan pembelajaran sehingga diperoleh nilai-nilai sesuai target KKM. Literasi itu menyangkut bahasa, nilai KKM minimal ingin menengok kemampuan daripada guru yang ada. Jadi hasilnya kelas 1A jumlah siswa 22, tidak tuntas literasi 3 dari 22 orang. Kenapa kita tidak ambil langsung persen? Nanti kita pening pulang pikirkan kan? Jadi langsung 3 anak dari 22 lewat 15 menit dia sudah bersamaan kita. Hari ini kita telah menyajikan kelebihan dan kekurangan yang perlu nanti diperbaiki ke depannya. Semoga sekolah kami akan lebih maju. Amin. Setelah penilaian observasi ini. Amin. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, kalau saya lihat tadi udah beberapa yang tampil, semuanya mantap, ya, cukup menginspirasi. Bagi saya mungkin kalau untuk saya sangat sederhana dan sesingkat mungkin. Inilah kemampuan saya. Di sini ada visi kami, yaitu visi komunitas belajar SD Negeri 40/1 Baju Laut, mana visi komennya terwujudnya komunitas belajar yang berakhlak, mulia, profesional, interaktif, kreatif, inovatif, kompetitif, dan dinamis. Nah, di dalam visi ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu, Pak ya. Satu, ya, ini ada 5 poin. Satu, meningkatkan potensi dan profesional pendidik dengan mengikuti berbagai pelatihan. Nah, di sini saya sebagai kepala sekolah, ya, manajer. Di sini saya memberikan kesempatan kepada guru-guru saya, mitra kerja saya untuk mengikuti pelatihan yang sekarang itu sudah secara online, ya, jadi bebas mereka mau memilih pelatihan apa, yang penting ada kaitannya dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan suasana komunikasi yang santun. Nah, di sini suasana komunikasi yang santun itu sangat diharuskan, karena kita sebagai manusia ini kita harus saling harga menghargai dari keseharian kita, ya. Tidak tujuan Kombel yaitu menjalin komunitas belajar sebagai wadah peningkatan kompetensi guru di sekolah, yaitu menjalin komunitas belajar. Jadi kita menjalin itu meningkatkan kompetensi guru di sekolah, yaitu dengan cara itu tadi kita mengikuti berakhlak. Jadi kita sebagai pendidik itu diwajibkan mempunyai akhlakul karimah, karena kita adalah contoh dari anak-anak penerus bangsa. Jadi akhlak kita harus baik, karena mereka itu adalah seperti kaset kosong. Kalau kita isinya dengan hal-hal yang buruk, nanti hasilnya akan buruk. Jadi saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Kekurangan itu banyak sekali pada diri saya mohon masukan dari Bapak Ibu, ya, karena di sini saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan ini, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Yang tadi tidak tahu jadi tahu, yang tadi kita tidak punya mungkin sama nengok lihat punya kawan itu, kita saling berbagi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Pembina pengawas binaan, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Sama-sama. Semoga kita kegiatan ini berjalan dengan lancar.
dapat bermanfaat. Amin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri aplaus. Karena saya akan menyampaikan program kerja sekolah yang terkait dengan visi dan misi. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas yang ditanyakan. Puji syukur, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kepada Subhanahu wa taala bahwa semua kita hari ini semuanya berada pada suatu ya, sehingga dapat berkumpul di SD 341 Kelapa ini guna kegiatan aktivitas kita yang ikut kerja sekolah ini. Baik Bapak dan Ibu, di mana visi dan misi itu kita ambil dari hasil evaluasi diri sekolah, di mana ada kekurangan masalah yang lalu, insya Allah kita gabungkan dalam visi dan misi agar kiranya program kerja sekolah itu dapat terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian misinya itu adalah membangun kerjasama untuk mewujudkan impian kita seorang pemain manajerial. Itu harus membangun kerjasama, baik itu dengan guru, baik itu dengan pemerintah setempat, baik itu dengan orang-orang yang terkait, misalnya pengawas, dinas pendidikan, dan stakeholder yang lainnya, agar tujuan kita dalam membangun sekolah itu dapat terwujud. Nah, kemudian tujuannya daripada itu bahwa sekolah itu akan menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berskill, berkemampuan untuk meraih cita-citanya di masa yang akan datang. Karena tanpa tujuan kita tidak akan pernah mendapat apa yang kita harapkan, Bu. Nah, di mana letak kepuasan kita apabila anak itu lulus dari sekolah SD 17-20 itu punya prestasi, paling tidak punya kemampuan yang bisa menunjang pendidikannya. Karena rata-rata punya anak-anak kita ekonomi orang tuanya di bawah rata-rata. Nah, inilah salah satu tujuan kita agar anak-anak kita punya skill. Kami dengan visi dan misi. Apa misi yang kita harapkan? Yaitu untuk mencapai anak-anak kita yang berkualitas dan terampil. Nah, di situ kita akan membangun. Makanya seperti kalau kita di desa itu khususnya di Altawpuri, anak-anak didik kita itu hanya dapat dari guru. Apa yang didasar dari guru itulah yang dia punya. Selebihnya nggak ada. Maka dari itu kita untuk bersaing di tingkat atas, maka kita harus kuat seperti kegiatan Ramben, insya Allah kita mungkin minggu depan datang anak kami. Kemudian pramuka, ya, pramuka dan juga di agama. Nah, alhamdulillah anak-anak kita sudah ada bisa ceramah, sudah bisa menginspirasi guru dan tali. Alhamdulillah, karena kegiatan itu kita laksanakan di hari Jumat untuk religiusnya, kemudian hari Sabtu pramuka dan P5. Itu sudah menunjukkan prestasi yang baik bahwa hasilnya akan terwujud tampak yang jelas dengan kita. Dan orang tua juga merasakan bahwa keberhasilan uang perlokalnya, maka dianggap orang tua berhasil. Bila tidak, nanti ke depan kita revisi lagi tentang visi dan misi kita. Mungkin itu sudah bisa sebagai latar belakangnya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil praktik baik yang saya terapkan di sekolah saya. Langsung saja Bapak Ibu, dalam RHK di PMM saya mengambil aktivasi kegiatan komunitas belajar, yaitu komunitas kami beri nama Galaksi, giat kolaborasi dan diskusi di SD Negeri 76 Sungai Bulu. Galaksi. Nah, komunitas belajar. Yang pertama saya menganalisa dari rapor pendidikan. Saya melihat
bukan hanya saya, tapi saya kolaborasi bersama teman-teman yang ada di sekolah. Kami melihat rapor pendidikan di sekolah di tahun 2024 itu masih ada yang kuning di kemampuan numerasi dan kualitas pembelajaran. Karena saya masuk di sekolah tersebut mulai dari Januari, artinya di tengah tahun ajaran ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk merubah visi misi dan lain sebagainya, saya rasa itu masih sulit. Jadi saya akan terus meneruskan program sebelumnya, namun di samping itu tetap melihat, merefleksi apa-apa saja yang perlu kita tingkatkan dari proses pembelajaran maupun program yang ada di sekolah tersebut untuk semakin meningkatnya kualitas sekolah tersebut. Kombel itu bengkelnya sekolah kita dulu, baru ke KKG. Kemudian meningkatkan kompetensi diri, itu pasti ya Bapak Ibu. Selanjutnya melatih komunikasi dan bersosialisasi. Nah, ini nih kadang Bapak Ibu, guru-guru itu kalau nggak ditemukan duduk bareng, mereka individual Bapak Ibu. Yang penting saya udah ngajar, sudah pulang. Nah, nggak ada komunikasi itu tuh. Buku saku peningkatan komunitas belajar di sekolah itu Bapak Ibu, kita ada 3 tahapan pengembangan komunitas belajar Bapak Ibu. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, kelihatan Bapak Ibu? Alhamdulillah, mungkin bisa bantu saya nih Pak Kanso. Nomor 1 itu apa? Jauh banget. Maju dikit. Ya, apa tuh Pak? Tahap dalam mengembangkan komunitas belajar. Yang pertama, tahapan merintis dan merancang. Nah, ada tahap merintis dan merancang. Yang kedua apa itu? Bu? Tahap menumbuhkan. Iya, tahap menumbuhkan. Dan yang ketiga ada tahap merawat keberlanjutan. Ternyata ada beberapa tahap untuk mengembangkan komunitas belajar di sekolah ini. Saya baru tahu loh Bapak Ibu. Baru tahu ketika bedah buku saku tersebut. Nah, tanya, kombel di sekolah kita ada nggak Bapak Ibu? Ada Bu, ada. Saya cek di PMM, ada memang muncul Bapak Ibu. Ada nggak programnya Bapak Ibu? Buka di buku pengawas boleh ya? Buka, kita buka Play Store. Terus kita buka scan barcode. Nanti apa yang masuk kita? Kemudian Kirimnya juga Bu ya? iya Pak? Saya udah ada. Iya. Nah pokoknya banyak ya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi ini Bapak Ibu, demikianlah hasil praktik baik yang telah saya terapkan di sekolah saya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi dapat meningkatkan ilmu kita bersama-sama, saling belajar kita, dan banyak mungkin yang harus saya tingkatkan dari apa yang telah saya terapkan, dan tentunya saya ingin masih banyak belajar lagi dari Bapak Ibu yang ada di sini semuanya. Semoga apa yang ditampilkan tadi banyak manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk upload. Kesimpulannya Ibu ini, prakteknya laporannya Ibu itu. Iya kan? Iya. Kan satu lengkap. Ibu Besti kita, Ibu Renaya Spita SPD. Besti. Yang terhormat. Hanya satu di kabupaten. Iya. Besti ini hanya satu. Iya. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang berada di wilayah binaan, Ibu Rena Spita SPD. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah di dalam PMM. Kemudian selama beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaatnya di akhir zaman. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebetulan saya juga sudah mengotak-atik laptop 2 hari yang lalu. Saya tidak ingat pula bahwa anak saya ini laptopnya rusak. Tema atau judul visi misi sekolah. Ya, visi misi Bu. Jadi saya di SD 64 Susatu Morobulin itu baru berjalan Agustus ini nanti baru masuk 2 tahun. Sama dengan Ibu Rini di SD 34 serempak kami di
dibaikkan Ibu ya. Dilantik ya tanggal 22 Agustus tahun 2023 ya. 2022. Jadi begitu saya masuk ke SD 64, memang SD itu ya namanya juga SD di tengah kota. Beda dengan kami yang saya dulu pernah di Mersap SD 68, masuk lagi ke SD Baju Bangau 171. Ya, sama seperti cerita Ibu Sumartini tadi, awal saya di SD 171 itu ada ini kompes layang namanya Ibu. Jadi saya ajak guru-guru itu untuk rapat menentukan visi misi yang baru dengan visi misi yang lama. Ya, saya buka EDS sama seperti Pak Ganso, saya buka rapor pendidikannya. Bahwa visi misi yang saya akan rancang ini bersama guru dan komite mungkin akan dirubah, tidak seperti zaman kepala sekolah yang lalu. Jadi saya ajak guru-guru untuk merancang visi misi ke depan. Akhirnya saya panggil komite, panggil perwakilan orang tua murid, kemudian mengajak guru-guru rapat menentukan arah daripada sekolah SD 64 itu ke depan bagaimana. Ya, 2 hari kami merumuskan visi misi, dibuka. Waktu dulu Ibu Lena masih jadi kepala SD 111, ada kirimannya untuk saya. Ibu Lena ini saya terima kasih nih, banyak pelajaran-pelajaran yang berikan kepada saya. Ya, ini terbentuklah visi misi yang bunyinya terwujudnya siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat yang beriman, berakhlak, berkarakter, inovatif dan berprestasi. Selama 2 tahun ini dari perjalanan visi misi ini, alhamdulillah apa yang kita rencanakan dalam visi dan misi ini nampaknya ada perkembangan Pak. Saya rasa Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita bersama, terutama sekolah yang saya pimpin, dan juga nanti saya berterus terang, saya mungkin banyaklah kekurangannya di dalam menjalankan tugas saya selaku kepala sekolah. Untuk itu saya perlu binaan dari pengawas pembina kita ini, Bu Lena Yespita, ya, tolong bina saya, sebab saya di Muara Buli ini baru 5 tahun, lama saya di Mersap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pengawas binaan kita, Ibu Lena Yespita, dan Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Pada hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan keadaan sekolah yang selama saya pimpin. Dalam hal ini untuk menyampaikannya di observasi RHK di PNN. Nah, jadi saya sebenarnya ya, persiapan itu kurang mempan karena terdesak. Jadi saya mohon maaf pada Ibu pengawas, sebelumnya saya merasa salah. Dan pada tapi komunitas belajar itu dimana untuk meningkatkan kualitas kinerja guru, maka kami memilih komunitas ya, komunitas belajar. Ini dia orangnya. Nah, jadi saya di sini. Terus lah. Saya di sini sudah kenal ya, di mana saya memilih di sini di kata pengantarnya itu merupakan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan komunitas belajar. Maka di SD 127 kami beserta staf ya melalui rapat juga itu agar kegiatan di sekolah kami itu berjalan dengan baik dan lancar, yang mana yang ada pada saat sekolah juga
Pemerintahan belajar ini dikemiskan di SD 1 Lam 7 secara terstruktur dengan jadwal yang disusun. Waktu hari pertama yang PMM yang lagi sibuk-sibuknya PMM didesak langsung kerja. Ya, alhamdulillah kalau guru kami itu kalau didesak mau kerja, kalau nggak didesak santai deh. Nah, jadi saya tuh orangnya kayaknya jadi mendesak. Jadi kalau dikatakan mungkin pemarah. Nah, jadi saya tuh begitu dapat informasi dari pengawas saya menyampaikan ke guru. Agak lambat dikit saya mulai agak keras, agak tensi agak naik. Jadi saya mohon maaf Bu, seperti itulah adanya di sekolah kami. Jadi untuk kedepannya saya mohon binaan kepada ibu pengawas nantinya untuk memberi tambahan ilmunya Bu, karena sekali lagi saya jujur ini terdesak. Saya tidak ada persiapan, jadi penyampaian saya tidak maksimal. Mohon maaf sekali lagi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan Bu. Akhir kata, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan kondisi sekolah saya. Terima kasih pada Ibu pengawas yang telah sabar dengan penampilan saya hari ini, dan mohon nanti ada yang kekurangan mohon ditambah oleh Bu pengawas dan rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik dan benar. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua, beri aplaus untuk kita semua. Sama-sama sudah kita menikmati bagaimana cara observasi yang kita lakukan pada hari ini. Memang Bapak dan Ibu Kepala Sekolah luar biasa. Terima kasih. Nah, setelah ini saya selaku tim penilai akan melaksanakan penilaian terhadap observasi kita pada hari ini. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu Kepala Sekolah buka kembali PMM-nya di rumah, ulang lagi dibuka. Nah, isi rencana, isi tindak lanjutnya. Itu di dalam tindak lanjut itu ada beberapa poin yang harus kita laksanakan, harus kita jawab. Ada pertanyaan-pertanyaan, kalau tidak salah sekitar 5 ya. 5 pertanyaannya. Bagaimana suasana hari ini waktu saat observasi, atau bagaimana caranya kita mengatasi tantangannya apa? Nah, itu. Pokoknya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah cek PMM kembali setelah pengawas nanti menilai, isi gitu. Nah, setelah diisi baru nanti pengawas lagi menilai kembali tidak lanjut apa yang Bapak dan Ibu Kepala Sekolah lakukan. Nah, setelah dinilai oleh pengawas lagi, Bapak dan Ibu buka lagi. Iya, 2 kali. Apa? Rencana tindak lanjut dokumennya. Ya, jadi kita saling bagaimana cara Bapak dan Ibu dengan guru-guru. Nah, seperti itu kita. Tidak jauh beda dengan guru. Jadi kita saling diskusi namanya. Kemudian cek dan recheck dokumennya. Dokumen apa yang telah Bapak Ibu kumpulkan. Di PMM itu ada cek dokumennya. Jangan sampai keliru. Kalau dia minta, misalnya dokumennya minta sertifikat. Nah, yang dikirim sertifikat. Laporan. Salah. Yang dimintanya laporan, yang kita kirim sertifikat. Nah, itu keliru. Jadi hati-hati dokumennya. Itu ya, diulang, dicek kembali apakah benar dokumen yang dimintanya. Nah, mudah-mudahan nanti kinerja kita mencapai sesuai dengan ekspektasi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian.
dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai